dari 10 tuntutan yang sudah kami terima, tidak usah dibacakan lagi semua, mana kira-kira yang menurut Raihan dan kawan-kawan bisa segera ditindaklanjuti tapi belum diambil sikap oleh pemerintah? Ya, soal jamin kebebasan akademik itu bisa, Bang. Karena hari ini melalui kementerian itu bisa dilakukan dengan ada korban-korban yang diberikan dropout di beberapa universitas, lalu juga dibatasi dalam berpendapat di kampus-kampusnya melalui Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek itu bisa melakukan tindakan pencegahan maupun tindakan selanjutnya kepada kampus-kampus yang dinilai demikian, Bang. Itu, tapi setidaknya soal kebebasan akademik di kampus maupun secara umum melalui demonstrasi di ruang-ruang digital itu harus bisa ditegakkan sedari dini, bahkan sejak hari ini, Bang. Tinggal ada keinginan atau tidak aja. Baik, oke. Bang Ali, ini anak-anak muda kan selalu bergejolak, darah muda, ingin cepat-cepat. Sebetulnya adakah yang bisa cepat dituruti kemauan mereka atau memang ada yang perlu proses? Pertama, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan kebebasan kepada siapa saja, termasuk diantaranya adalah mahasiswa, dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat di ruang publik. Yang kedua, undang-undang turunannya itu adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019 ya, dan tahun 2009 juga seperti itu ya. Jadi menjelaskan tentang tata cara orang menyampaikan pandangan, pikiran dan pendapat di ruang publik. Kalau tadi Raihan menyebutkan tentang kebebasan berpendapat, berekspresi di kampus, undang-undang juga memberikan jaminan. Tridharma perguruan tinggi itu turunannya adalah memberikan ruang kepada mahasiswa. Kita memberikan apresiasi kepada Raihan dan kawan-kawan. Oke, tidak terganggu dengan tuntutan-tuntutan yang mulai sudah agak-agak menyerempet, ada Jokowi mundur misalnya di spanduk yang dibawa oleh mahasiswa ini. Ya, kalau nyerempet kepada Jokowi mundur kan bukan baru kali ini, ganti presiden dan macam-macam dan seterusnya. Tetapi yang mau saya ingatkan bahwa supaya nanti karena publik juga itu punya hak untuk memberikan penilaian terhadap gerakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa sampai mendapat penilaian dan tuduhan yang quote and quote negatif dari ruang publik. Kenapa? Karena mahasiswa itu adalah representasi masyarakat juga dalam menyampaikan pendapat dan pikiran. Itu saya menjawab resmi atas nama kantor staf presiden. Baik, oke. Raihan, kenapa kemudian ada tuntutan-tuntutan yang menurut Bang Ali sudah bernada ke politik praktis ini? Ya, sebenarnya kami juga bingung, Bang, arahnya kemana soal politik praktis ini. Karena pada dasarnya menyatakan mundur-mundur ini soal Kabinet Indonesia Maju dari pihak eksekutif, yang namanya kan Kabinet Indonesia Maju. Tapi jika kita lihat secara rasional, jelas itu terjadi banyak kemunduran. Jadi kita memberikan narasi yaitu Kabinet Indonesia mundur, jelas sampai situ. Pun kalau memang tidak sanggup memenuhi dalam rangka menjamin kebebasan berpendapat, demokrasi di dalam kampus maupun secara umum, lalu juga soal menuntaskan pelanggaran HAM berat dan janji-janji Presiden Jokowi bersama Ma'ruf Amin pun khususnya kepada Presiden Joko Widodo selama 7 tahun ini tidak ada masalah untuk mundur. Maksudnya begitu, Pak. Oke. Iya, untuk yang seperti itu tentu terserah publik mengartikan seperti apa. Tapi kami menyampaikan bahwa jelas ada kemunduran-kemunduran Kabinet Indonesia mundur. Jadi kami menamakan Kabinet Indonesia mundur. Pun jika memang tidak sanggup untuk melunasi, melakukan tuntutan-tuntutan yang sudah diberikan, tidak ada salahnya untuk mundur jika demikian. Oke, gimana Bang Ali? Ini apakah ini menunjukkan mahasiswa yang sudah berpolitik praktis atau gimana? Pada dasarnya kan kita menyampaikan bahwa tuntutan-tuntutan ini tidak sekedar tuntutan, pun kami sudah menyusun kajian-kajian atas tuntutan-tuntutan 10 tuntutan itu. Nah, kita sudah menyampaikan kajian-kajiannya, tentu ada, nggak sekedar asal ngomong. Maka dari itu kami berani menyampaikan Kabinet Indonesia Maju hari ini akan lebih tepat dikatakan sebagai Kabinet Indonesia mundur, karena nggak soal janji politik aja, Bang. Nggak soal janji politik aja, Bang. Nggak soal janji politik yang tidak ditepati, tapi juga ada banyak permasalahan-permasalahan. Misalkan soal kebebasan di ruang publik melalui ruang digital, adanya UU ITE ini kan kita merasa terbatas. Hari ini saya live bersama Abang di sini,
Ya, jika salah ngomong, jika ingin dipidana kan tentu bisa, karena memang pasal-pasalnya yang kemudian multitafsir atau karet, dapat karena juga deliknya delik umum bisa dimasukin Bang jadinya. Jadi bisa dipidanain, kan ngeri juga. Gini. Untuk kritik, untuk apa jadi pejabat publik Bang? Maka bagi kami jelas itu resiko bukan Bang sebagai pejabat publik. Ya, tapi tidak melalui UU ITE karena itu memberikan membatasi masyarakat sipil untuk memberikan kritik-kritik. Ya. Jelas itu membatasi Bang. Lanjut Bang Ali.